Alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan generasi penerus bangsa. Beliau-beliau adalah mahasiswa dan mahasiswi Kabupaten Garut. Yang pertama adalah Teh Herlina S. Agustina, mahasiswi Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Selamat malam. Selamat malam. Kuliah di Institut Pendidikan Indonesia Garut. Institut Pendidikan Indonesia Kabupaten Garut. Ini aktif juga di organisasi di PMI ya? Ya betul. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Dan yang kedua adalah M. Mian Usmatullah, mahasiswa dari sama juga ya program Bahasa dan Sastra Indonesia. Beliau juga aktif di PMI juga dan atap literasi atau forum taman baca masyarakat juga di FTBM Kabupaten Garut. Selamat malam, Mas. Oke pemirsa YouTubers yang saya hormati dan saya banggakan, kali ini kita akan membincangkan bagaimana sih rasanya ketika kita bisa belajar ataupun kuliah tatap muka, dan di kondisi pandemi ini kan kuliah tatap muka udah nggak ada ya, sementara sama daring. Nah ini gimana sih rasanya, yang paling membedakan ketika dulu kuliah bisa tatap muka ketemu sama teman gitu kan, ada ibaratnya kegiatan secara langsung, terus kan kalau misalkan bedanya di kelas sama daring itu apa aja sih yang kerasa dari pandemi ini? Menurut saya ini menjadi suatu hal yang berbeda, something different gitu ya. Awalnya kan tatap muka, tiba-tiba daring, itu menjadi hal yang apalagi saya gaptek kan, awalnya gaptek gitu kan. Sekarang masih gaptek kan? Enggak lah. Sekarang karena udah daring, alhamdulillah lah, teknologi juga bisa gitu kan. Apakah sekarang zaman 5.0 gitu kan, jadi harus benar-benar memahami teknologi, itu harus benar-benar memahami teknologi. Jadi ada manfaatnya juga sebenarnya belajar daring itu. Kalau perbedaan tatap muka dengan daring dari segi pembelajaran tentu berbeda ya. Kalau tatap muka mungkin itu lebih efektif. Materi yang disampaikan oleh dosen itu saya lebih memahami gitu ya, dibandingkan gitu ya. Lebih mengena gitu. Jadi kalau ada yang ditanyakan juga bisa langsung gitu. Kalau daring itu agak susah. Tapi kan daring bisa juga tanya kalau nggak bisa, hanya saja kan ada kendala gitu. Kalau jaringannya jelek kan susah. Apalagi sinyalnya luplok gitu. Apalagi sinyalnya luplok. Terus juga banyak sekali sebenarnya dampaknya, baik dan buruknya. Cuman yang banyak dirasakan itu adalah dampak buruknya begitu ya, dampak yang saya nggak suka sebenarnya. Saya lebih suka sebenarnya kuliah tatap muka daripada daring. Selain itu juga sarana prasarana tidak dapat digunakan dengan baik. Ini kalau boleh tahu rumahnya di perkotaan atau di wilayah pegunungan? Kalau saya kota, kedengeran atau enggak? Yang kasihan yang daerah pegunungan yang susah sinyal itu ya. Iya. Yang dari selatan itu kan susah sinyal gitu. Apalagi dari segi kota juga kan, aduh. Kan ada bantuan dari pemerintah. Kota. Bantuan iya ada sih. Ada cuman ya 2 giga doang. Cukup buat apa gitu. Kalau 2 giga kan kebeli sama sendiri juga. Nah kalau ini Kak Ayat, Mian, gimana nih rasanya ketika pembelajaran berubah dari tatap muka ke daring, yang terasa seperti apa sih? Hampir sama sih dengan saudari Herlina ya. Cuman gimana ya, perbedaannya tuh kerasa banget gitu. Pertama kan saya ketika tatap muka itu dalam presentasi mungkin ya, itu saya bisa berdialektik dengan mahasiswa maupun dengan dosen saya. Nah ketika terjadi dengan daring seperti ini itu tadi ya sudah dikatakan bahwa kondisi ketika sinyal buruk, apalagi teman-teman yang di daerah kan itu memprihatinkan ya, masalah infrastruktur yang belum mumpuni gitu. Beda dengan kita yang ada di kota gitu. Ditambah lagi mungkin dalam praktik pembelajarannya pun materi yang disampaikan itu ngenaknya sedikit gitu. Sementara tuntutan dari pengajar itu harus mengerjakan ini. Tapi kan materi yang disampaikan saya belum begitu paham gitu. Kalau untuk daring suka ada ini nggak? Kalau kan kalau dulu saya kuliah kan suka ada dibentuk kelompok nih, dikasih tugas, terus masing-masing kelompok harus jelasin. Nah kalau saat ini daring itu masih ada
Oh, Model masih, kayak gini nggak? masih, cuman kan jadi masalah juga itu bagi saya gitu kan. Oke lah kalau semua kelompok saya itu memahami teknologi, bisa menggunakannya dengan tepat gitu ya. Iya. Kemarin aja saya ingin mengerjakan tugas bersama tentang membuat RPP misal. Apalagi mahasiswa baru kan belum pernah membuat RPP sama sekali, dari SMA tiba-tiba masuk kuliah dan Kalau disuruh boleh bikin tahu RPP. barangkali ada yang belum tahu kepanjangan RPP itu apa sih? Rencana apa? Pelaksanaan pembelajaran. Nah, kan disuruh diskusi dalam satu forum kelompok, Iya. ya kan karena kondisinya itu mahasiswa baru, ditambah diskusinya dalam grup kelas yang lewat daring itu kan susah, jadi gitu tuh. Saling memahami, saling memberikan gagasan itu yang tadinya yang saya maksud misal A, orang teman-teman saya bisa menginterpretasikan menjadi Z. Jadi Gitu. salah pemahaman, Iya. salah penangkapan. Iya, gitu. tafsirannya gitu. Siap. Ya bisa dicontoh lah ketika misalkan teh saya punya pacar, WA-an kan pas saya di WA itu kan jadi gede gitu ketika kita mencoba menyelesaikan di WA. Beda ketika kita ngobrol gini ngobrol ya. bareng gitu. Beresnya itu cepet gitu. Nah kalau ini kembali ke Teh Erlina, ini kan mulai dari bulan Maret atau Iya, udah dari berapa Maret. bulan berarti? Udah 6 lebih lah. 6 bulanan lah. Kalau untuk ujian sendiri, UTS, UAS ini itu yang kerasa seperti apa ini? Kalau kata Mungko kan, misalkan mata kuliah ujian mata kuliah pertama, misalkan masuk jam 8, selesai jam 9, kan ada pengawas segala rupa. Nah kalau daring sendiri kerasanya seperti apa? Kalau UTS daring itu mungkin lebih banyak enaknya ya. Apalagi kalau yang males tinggal searching aja gitu kan. Iya. Itu sih yang kerasa. Terus dari segi waktu yang enaknya itu dosen memberikan waktu yang lebih lama. Misalnya kan kalau UTS nih, kalau ujian misalnya masuk jam 8. Nah, satu matkul itu harus selesai pukul misalnya 9.30. Iya. Nah, kalau daring itu lebih lama. Misalnya dikerjakan pukul 8 itu bisa dikumpulkannya nanti sore. Nah, seperti Oh, itu. dikumpulnya ke kampus itu? Oh enggak, Atau via email atau lewat email daring aja gitu. Itu sih yang dirasain lebih enak Lebih kalau enak. kalau ujiannya gitu. Nah ini kan kalau tadi setelah ujian ini kan barangkali kan ini kan akan aktif juga di atap literasi ya. Ini bisa dijelaskan kan, mungkin barangkali ada yang belum tahu apa sih atap literasi ini. Atap literasi ini suatu gerakan literasi ya yang digagas oleh teman-teman saya bersama teman-teman. Kebanyakan dari anggota itu mahasiswa juga. Ya ini lahir dari kekhawatiran kami tentang literasi di Garut yang cukup minim gitu. Nah gerakan ini kami tuh mencoba membangun suatu gerakan yang menumbuhkan minat literasi khususnya di kalangan mahasiswa, karena mahasiswa ini ketika pulang ke daerahnya masing-masing diharapkan menjadi motor penggerak gerakan literasi di daerah-daerahnya masing-masing. Nah ini kalau boleh tahu ini anggotanya ataupun komunitas ini apakah harus mahasiswa atau boleh ya kalau untuk anggotanya itu kita open gitu ya, mau mahasiswa maupun tidak. Dia itu memiliki niatan atau minat yang sama tentang literasi, ingin memiliki tujuan, ingin mengembangkan atau menumbuhkan minat literasi di Kabupaten Garut, meningkatkan lebih lagi gitu. Karena kan mahasiswa di Garut juga setingkat mahasiswa itu minat literasinya masih kurang. Ya, jadi sasaran utama kita itu di atap literasi ingin menumbuhkan minat literasi terkhusus di kalangan mahasiswa dengan membuka forum-forum diskusi di setiap kampus. Mungkin baru berjalan di satu kampus mungkin sekarang. Nah, insya Allah kedepannya semoga bisa berjalan di beberapa kampus. Nah ini kita ada ini nggak suasana ataupun bahkan biasanya kan di mahasiswa ini kan banyak kegiatan di intrakampus ini kan, apakah itu olahraga atau masuk ke literasi atau apa gitu kan. Nah, sampai saat ini ada nggak sih kegiatan itu masih jalan atau memang ibaratnya pending atau ada keinginan ngumpul-ngumpul lagi gitu sama teman-teman ketika ini kan dari mungkin kan jarang ketemu nih ya sama teman-teman satu kelas, mungkin paling juga ketemunya via daring gitu. Kan ada masukan atau keinginan nggak di saat masa pandemi seperti ini bagi mahasiswa yang ada sih ada. Sebenarnya di awal-awal COVID itu juga sih masih ketemu gitu, tapi hanya tetap mematuhi protokol kesehatan gitu. Di kampus juga sekarang masih yang organisasi intra itu masih ada kegiatan sama gitu. Yang rindunya itu sih sama teman-teman kelas, itu
susah Nggak buat bisa ngegosip bareng lagi. ya mungkin seperti itu ya, yang rindu sama anak-anak kelas Iya. gitu. Nah, dan untungnya itu ada salah satu mata kuliah yang memang mewajibkan kita harus berkelompok. Oh. Nah, akhirnya kita ketemu di kampus gitu. Di Nah, sana kalau- kita melepas rindu. Kamunya sendiri ada nggak ini harapan ataupun keluhan ketika selama masa COVID ini? Mungkin ada ibaratnya gini lah, kalau misalkan udah makan nggak minuman ada yang kurang. Nah, ketika kuliah nggak ada tatap muka ataupun aktivitas di intra kampus itu apa sih yang dirasakan? Ya. Sesuatu yang kehilangannya gitu kan? Mungkin yang kurang itu ya kan terkhusus gitu kan, karena saya tingkat 1 ya di IB itu saya baru masuk. Oh, baru masuk. Ya, jadi kan kurangnya itu ketika kita masuk beres PKKM ya, kalau kegiatan apa namanya tuh, kegiatan pertama kali mahasiswa baru ya, pengenalan kampus. Iya. Itu ketika beres itu tiba-tiba kita langsung belajar di kelas. Dari- Sementara saya belum pernah bertemu dengan teman-teman saya sendiri Oh. sesama satu kelas gitu Berarti ya. ini angkatan istimewa ya? Karena ketika penerimaan teman-teman baru pun belum pernah satu kelas ya? Iya, belum pernah saya ini namanya misalkan Herlina, tapi saya nggak pernah tahu wajahnya gitu. Tapi kontekan sering, belum pernah tapi Oh, berarti itu di grup gitu? ya di grup mungkin cuman beberapa saat kemarin. Tapi pas itu ospek kan mungkin dikumpulin nggak? Oh, dari Masih masih dari dari sama ya. dari. Kemarin kan kebetulan ada tugas yang lumayan rumit ya, yang memaksa kita untuk ketemu mau tidak mau gitu. Jangan Cuman itu. tetap gitu harus mematuhi protokol gitu kan, ditekankan karena itu hal fundament gitu ya. Kemarin alhamdulillah bisa bertemu dengan beberapa teman. Wah, mah baru dapet ketika Oh, melihat iya, gitu. nampilannya Oh gitu. iya, oh iya sok riuh di kelas teh Kayaknya itu teh. kalau dibikin kayak movie bakal bagus ya. Misalkan nanti sesuatu yang unik gitu kan, Iya. ketika daftar ke satu kampus jadi mahasiswa baru, dapat teman baru, tapi belum ketemu kan? Ya, akhirnya kan kita juga pas ketemu gitu ya, nanti kalau beres COVID ya secepatnya, semoga secepatnya gitu, kalau hilang COVID kita nyeblak bareng gitu sambil diskusi gitu kan. Saya juga baru beberapa orang yang saya kenal gitu dari kelas itu, cuman ada 5 orang. Tapi memang yang terasa sama saya gitu kan, ketika jadi mahasiswa baru, dapat teman baru, memang satu itu yang paling pasti bakal yang dicari ngumpul-ngumpul bareng. Ya, ngumpul bareng. Apalagi kan kalau mahasiswa baru itu harapannya itu ingin aktif di organisasi. Ya paling kan dari SMA ke perkuliahan, artinya kan memang dari umulasi itu pencarian jadi diri ataupun apa memahami karakter Iya. diri itu memang lagi booming-boomingnya gitu Iya. kan. Sementara kan kalau daring seperti ini kan ketika kita ingin memahami, mengenal diri kita, ya otomatis kita harus masuk ke dunia sosial. Sementara kan susah sekarang. Kita kan misalkan Paling sekarang di Garut ini COVID-nya lumayan ya. Iya, lumayan. Sudah sampai di angka 1.700 sekarang. Makanya kan harapan saya gitu untuk seluruh masyarakat, Iya. mahasiswa semua tetap mematuhi protokolnya gitu, protokol kesehatan. Karena mau ambis-ambis kalau misalkan bareng gomay mah. Nah, eta penyadaran minimal dari diri sendiri, keluar dari lingkungannya, karena kalau dari diri sendiri keluar dari lingkungan kita nggak mencegah, terus kan nanti ketika ternyata yang repot kita juga kan. Ya, gitu. Nah, Teh Herlina ada ini mungkin kiat-kiat berbagi itu kan, ini kan masa pandemi ini kan punten-punten gitu kan, terkadang ada yang ngeluh pasti ada gitu kan. Terus yang kena dampak banyak. Banyak. Saya juga terkadang ngeluh. Ada ini nggak mau berbagi kiat gitu kan dalam masa pandemi ini, minimalnya biar kita tetap semangat gitu kan, menjaga kesehatan dan sharing selama kegiatan pandemi ini. Silakan. Kalau saya sih biasanya mengisi waktu daripada dihabiskan dengan mengeluh ya. Pertama, patuhi saja protokol kesehatan. Kedua, isilah hari-hari kita dengan hobi. Saya biasanya nulis. Menulis. Karena sekarang Nulis apa aja sih, lebih condongnya ke fiksi. Tapi karena sekarang lagi COVID, jadi saya nulisnya tentang seputar itu aja, seputar itu gitu. Ada hal yang menarik nggak selama bikin tulisan itu? Banyak yang Bisa mengandung dikasih sampel satu atau dua? impression. Fiksi atau non fiksi? Nyata serah. Kalau non fiksi ya, saya menulis tentang COVID. Iya. Terus juga ada how to creative write, bagaimana menulis kreatif. Iya. Itu sih yang paling berkesan buat saya, karena saya juga baru-baru ini gitu menulis non fiksi. Itu sih. Kalau akan sendiri Sih
selama pandemi ini ya sama gitu, saya juga melakukan kegiatan-kegiatan daripada ngeluh ataupun ngalumuk gitunya, cuman main game gitu ya gitu ya kan cukuplah ngelumuk beberapa bulan yang pertama COVID hadir gitu ya sebagai liburan gitu, cuman kan terusan mah kita juga jenuh gitu, capek. Cuman dampak dari pandemi ini juga dampak positifnya itu motivasi untuk berkegiatan itu menggebu-gebu karena terlalu lama saya diam di rumah. Ibarat malam di kerangkeng. Iya, di kerangkeng gitu. Akhirnya kan si dorongan-dorongan motivasi ini tidak bisa dikeluarkan. Akhirnya saya mencari alternatif lain. Apa saja yang bisa dikerjakan selama masa pandemi ini mungkin. Kalau hobinya saya kan resepnya diskusinya, kumpul-kumpul sama teman ya kita video call bareng. Terus saya kan resep baca bukunya, saya baca buku mungkin teman-teman yang dekat saya panggil, saya undang untuk beberapa orang gitu di rumah. Kalau baca buku diskusi video call sama teman itu biasanya durasinya sampai berapa lama? Lumayan, jadi gimana teman-teman kan kalau saya biasanya itu ngadres buku ya. Kalau ngadres buku itu jadi kita ngebedah satu buku halaman per halaman jadinya tuh. Jadi lama tuh ya. Cuman paling kita tuh dari satu kali diskusi itu habislah 1 jam beberapa ya. Karena kan kita juga diskusinya di panel ya. Setiap orang mengutarakan pendapatnya seperti itu. Jadi keseharian saya seperti itu mungkin selama pandemi ini. Ya kiat-kiat untuk masyarakat pun ya sama, karena kan pendidikan formal daring ini misal kurang optimal karena daring ya diharapkan ada kerjasama gitu antara lingkungan, khususnya lingkungan di keluarga gitu. Anak-anak itu ketika belajar gitu ya jangan hanya belajar daring dari guru sekolah aja, cuman harus didorong juga untuk berkegiatan kreatif gitu di rumah, baca buku, menggambar gitu. Makanya harus ada saling dorong gitu, saling membantu antara pengajar dan pengajar di rumah. Peran orang tua itu juga penting ya. Nah ini ada ini enggak? Ini kan kalau saya sendiri ini pengalaman kan begitu datang yang namanya COVID, baca artikel untuk bedah namanya COVID tiap malam sampai jadi parno. Pengalaman sendiri enggak? Datang COVID, jujur saya sempat parno. Tapi lama kelamaan kalau saya berpikiran yang enggak, yang lain-lain gitu kan, akhirnya kan stres imun tubuh kan turun. Nah salah satu untuk mentangkal ataupun ibaratnya biar kita tetap sehat adalah kan imun tubuh. Nah kalau ini mahasiswi sama mahasiswa ini pernah nggak dalam mas virus sampai parno gitu kan? Nah yang namanya COVID ini. Pernah, saya pernah dampak dari baca-baca di media gitu ya. Dampak sekian jumlah orang terdampak. Kan saya juga jadi takut gitu ya. Jadi parno gitu. Tapi dilihat-lihat gitu ya. Walaupun dalam data seperti itu, tapi di lingkungan saya itu emang mematuhi protokol dan oke-oke aja gitu, kegiatan sehari-hari jalan, nggak sampai seperti ekspektasi saya. Kalau beribadah itu masih dijaga jarak atau seperti itu? Masih. Jadi kan ketika parno sih sering gitu saya pernah, apalagi awal-awal. Cuman kan dari situ saya mencoba untuk mengurangi melihat-lihat media tentang COVID ini karena itu berdampak gitu. Jadi psikologis juga. Iya, berdampak karena kan imun tubuh juga dipengaruhi oleh sugesti gitu kan. Betul. Ya, kita kan kalau ya kita fokus kegiatan aja dengan mematuhi protokol, insya Allah nggak kenapa-napa gitu. Kalau kita terus mikirin sementara psikologis kita terganggu ya mungkin kita yang dapat gitu. Kalau kalian itu pernah nggak mengalami sampai parno gitu? Sama parno banget apalagi awalnya. Tapi saya tuh kalau baca artikel itu tidak langsung dikonsumsi sepenuhnya gitu. Tapi ya saya baca. Kadang orang kan beda-beda, ada yang baca konsumsi di perangkat. Tapi kalau saya tidak, saya baca lagi dari perspektif lain. Apakah benar COVID ini gitu? Dan saya juga pernah teman saya gitu ya batuk, wah COVID. Dan yang paling parah kan ya, ini kan sebenarnya penyakit itu bukan suatu aib gitu ya. Tapi ketika orang terkena corona dianggapnya malah dijauhkan. Padahal kan keluarga ataupun orang atau pasien yang terkena justru sebetulnya butuh dorongan psikologis, dorongan mental untuk mempercepat agar si pasien ini sembuh. Karena kalau kita kaji, yang saya lihat yang pernah baca itu juga pernah ada ibaratnya artikel itu yang menyebutkan kalau ketika kita terlalu fokus nanti tersugesti yang namanya corona seperti ini, akhirnya memang dampaknya ke psikologi juga cepat turun. Makanya setelah saya mengalami parno juga sama,
baca tentang masalah COVID dikesampingkan gitu kan, baca-baca yang lain biar berimbang, soalnya kalau dicicilan terus yang namanya COVID juga mulut gitu kan. Ini kan terakhir sebagai closing statement ini terkait tadi barusan sudah dibicarakan dan pengalaman tentang belajar suka duka secara daring gitu kan. Ada ini nggak pesan khusus gitu kan? Ini kan ibaratnya kan kita ketika keluar atau beraktivitas kan ini nggak mungkin selamanya diam di rumah kan? Yeah. Nah, ketika kita keluar terus pulang lagi ke rumah, apa sih yang dirasakan? Ada ketakutan ketika orang keluar sih gitu, misalkan jangan sampai keluar gitu, karena apakah misalkan sebelum masuk ke rumah misalkan gitu kan cuci tangan, pakai masker, atau sebelum masuk ke kamar baju diganti, misalkan setelah beraktif di luar gitu kan? Ada. Kalau pesan dari saya sih itu sama dengan pemerintah, tetap patuhi protokol kesehatan ya, mencuci tangan pakai sabun itu juga harus benar, kan ada tata caranya juga. Kemudian juga memakai masker, meskipun sekarang new normal, tapi harus tetap memakai masker kemana-mana dan harus menjaga jarak. Begitu. Kalau anak sendiri? Ya sama, ketika pulang ke rumah ya diusahakan ya tetap mematuhi protokol kesehatan, berkegiatan di luar pun sama gitu. Jadi ketika ke rumah coba cuci tangan buru-buru. Cuma menjadi ada kebiasaan baru sih. Kan itu positif juga gitu, walaupun nggak corona sudah hilang, semoga itu tetap bertahan jadi gitu, kebiasaan. jadi kebiasaan gitu kan. Apalagi kalau saya sih lebih ke sugesti sih, kita nggak boleh negatif gitu. Walaupun sudah kegiatan di luar, selama kita masih mematuhi protokol kesehatan ya kita tetap positif gitu. Kita nggak akan kena gitulah, keluarga kita insya Allah aman gitu. Tapi dengan tetap mematuhi protokol. Ya, demikianlah diskusi pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada satu pelajaran ataupun ilmu yang bisa diambil. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.